Bagaimana cara menentukan jumlah dana pensiun yang saya butuhkan? Oke, ini menarik. Ini contoh ya. Kalau misalnya tadi kan kalau nggak salah Dina sempat sampaikan 4% rules ya. Kalau 4% rule tuh sebenarnya gampang sih, cukup kali 25 kali penghasilan tahunan kamu gitu. Atau pakai pengeluaran juga boleh. Contoh misalnya saat ini pengeluaran kamu 20 juta deh per bulan. Bulan berarti 1 tahun itu 240 juta ya. 240 juta. Kalau kamu mau mempertahankan kualitas hidup ini, maka kamu harus siapin dana 6 miliar. Sebentar. Ini ada hitungannya ya. Ngelek nih aku. Ini 20 juta per bulan. Pengeluaran ya. Kalau 1 tahun jadi 240 juta. Kenapa jadi 6 miliar? Tadi pakai 4% rule. Jadi kalau 4% rule itu adalah ketika kita punya uang nih pada saat masa pensiun, terus kita taruh di instrumen investasi katakanlah yang memberikan return 7%. Nah, namanya hidup kan pasti ada inflasinya ya, biaya hidup setiap tahun. 4% yang kita ambil untuk membiayai hidup kita, which is untuk passive income, 3%-nya diakumulasi untuk melindungi modal kita dari inflasi tersebut. Ini kalau dihitung 240 juta kali 25 kan 6 miliar. Oh, kali 25 itu adalah usia? Enggak, 25 itu rumus dari 25 emang rumusnya. Ya, jadi kalau contoh misalnya, misalnya pengeluaran kamu sekarang 10 juta per bulan, setahun 120 juta. Maka pengeluaran setahun dikali 25. Berarti untuk dapetin passive income 120 juta per tahun, kamu harus punya uang 3 miliar yang diinvestasikan di instrumen investasi yang kasih return 7%, 4%-nya diambil untuk biaya hidup, 3%-nya diakumulasi kembali. Gede ya pemirsa, luar biasa besar. Oke, sebentar, aku nge-lag nih. Oke, ini kan rumus ini. Kalau misalkan rumus lain yang mungkin lebih sederhana yang bisa kita terapkan, nggak menampilkan ini gitu. Misalkan kita ininya dihilangkan, tapi misalkan dalam target, dalam 50 kita bisa dapat berapa gitu. Sebentar ya, coba. Ini sebenarnya harus pakai kalkulator finansial sih. Iya, benar sih, benar. Jadi paling simpel sebenarnya pakai 25 kali tadi. 25 kali tadi ya, berarti paling enggak kita harus punya beberapa miliar untuk bisa ditabungkan dan itu juga yang returnnya 7% atau 6% mungkin SBN bisa ya kan, ORI dan segala macam bentuknya. Oke. Terus besar kecilnya itu balik lagi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi gini ya, ada survei yang mengatakan kalau kita mau pertahanin kualitas hidup kita ketika pensiun, itu kita memerlukan income 70-80% dari income kita terakhir. Contoh simpelnya gini, misalnya income aku terakhir nih sebelum pensiun 30 juta katakan per bulannya. Nah, kalau aku mau menjaga kualitas hidup aku ketika pensiun, maka aku harus punya income 21 juta. 70-80% dari income terakhir. Kalau mau kualitas hidupnya bertahan ya. Nah masalahnya kalau kita udah pensiun udah pasti kan aktif income-nya hampir nggak ada. Umumnya bahkan nggak ada. Lalu dari mana sih 21 juta per bulannya ini bisa datang gitu untuk menjaga kualitas hidup. Balik lagi seperti yang di sesi awal tadi, ya kamu bangun passive income yang bisa ngasih kamu misalnya dividen saham atau kupon 21 juta per bulan ya katakanlah 240 juta per tahun gitu ya. Atau kamu bangun bisnis dari muda yang nantinya ketika kamu pensiun itu bisa tinggal berjalan aja. Autopilot ya. Nah balik lagi bisa nggak tapinya saya hidup di bawah 70% penghasilan tapi punya kualitas hidup gitu ya. Karena kayaknya kalau paksain dapat 21 juta per bulan ketika pensiun rasanya berat. Bisa aja cari alternatif. Misalnya sekarang Sobat Cuan tinggalnya di Jakarta yang dimana biaya hidupnya udah pasti besar. Pilihlah ketika pensiun kota-kota yang mungkin biaya hidupnya lebih rendah. Jadi ketika pensiun nanti biaya hidupnya juga jadi bisa lebih rendah. Misalnya hanya perlu 40-50% income kamu seperti sebelum pensiun. Iya, dan ada baiknya mungkin kalau memang kita udah mempersiapkan untuk dana pensiun, usaha yang kita jalanin sekarang ini adalah usaha yang sifatnya long term. Katakan kalau makanan mungkin akan berubah ya trennya, tapi kalau kita punya kos-kosan atau mungkin punya sewa apartemen dan segala macam, ini kan langgeng sampai kapanpun ya. Jadi udah tinggal terima uang pemasukan. Sebenarnya kalau makanan ya lebih baik daripada makanannya, kenapa nggak kayak lele gitu-gitu. Oh, ternak lelenya. Iya, ini menarik banget nih. Tapi Olive sebelum kita lanjut rumpi kita ini ya. Ada pertanyaan masuk dari akun QQ
HQM. Wah Mas, namanya luar biasa nih ya. Apakah pensiun berarti harus berhenti sepenuhnya dari pekerjaan? Apakah saya boleh mengambil pekerjaan part-time atau remote? Jenis pekerjaan apa yang boleh? Nah ini juga tadi udah kita bahas. Gimana Olive? Menarik nih, jadi banyak kesalah kaprahan gitu ya, termasuk orang-orang yang nonton, lihat tayangan aku yang aku bilang, aku 4 tahun lagi mau pensiun. Banyak dari mereka yang nanya, Kak Olive nanti kalau udah pensiun berarti Kak Olive udah nggak kerja sama sekali gitu. Ya? Sebenarnya nggak gitu. Balik lagi, tujuan dari kita pensiun sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya mungkin retirement, kan tujuannya adalah freedom. Yeah. Freedom itu artinya kita tuh udah nggak terikat, ibaratnya kita tidak menjalankan rutinitas yang ditetapkan orang lain. Yes. Atau kantor gitu. Kita punya kuasa atas waktu kita sendiri. Kita mau ngapain gitu. Jadi bukan berarti kita nggak bekerja sama sekali gitu. Kalian lihatlah konglomerat aja nggak kayaknya udah segitu, mereka masih jalan-jalan. Betul. Masih menjalani bisnisnya gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu pensiun nggak punya kerjaan gitu. Kamu hanya punya kendali waktu dan itu adalah aset terbesar dibanding orang lain yang mungkin belum merasakan freedom. Apa aja kalau kalian mau jadi freelancer, kalian bisa coaching seperti yang tadi aku sampaikan, coaching keterampilan kalian. Kalian bisa jadi konsultan, dibayarnya per jam gitu ya, misalnya sesuai dengan keterampilan kalian. Atau yang paling gampang tuh sebenarnya nulis loh. Nulis itu menurut aku kalian tanpa modal. Dari sekarang latihan aja nulis. Gitu.